warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakin Ahmad dari kelas 10-9 dari hari ini saya akan menjelaskan peran dan latar belakang setiap tokoh para pendirian bangsa. 1. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Hindia Belanda. Dia berasal dari keluarga Jawa, keturunan bangsawan. Meskipun memiliki latar belakang yang cukup beruntung, Soekarno tumbuh dengan semangat nasionalisme yang kuat. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga dikenali sebagai arsitek alumni dari Technische Hogeschool de Bandung, sekarang ITB. Di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Pemikiran Soekarno dalam perumusan Pancasila lahir dari pidatonya tanggal 14 Juni 1945. Pemikiran tersebut terdapat 5 poin atau 5 prinsip, yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Masyhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Haji Agus Salim ikut menggelorakan pergerakan nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Haji Agus Salim memegang peran vital pada persiapan kemerdekaan Indonesia hingga mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda dan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Terutama, jasa yang paling penting dari Agus Salim adalah pada misi diplomasinya yang berpangkal pada perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947. Kecerdikan dalam berdiplomasi itu berlanjut saat ia menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Sajri, Kabinet Amir Sarifuddin, dan Kabinet Hatta. Beliau pintar dan cerdas, taat dan patuh pada agama yang dianutnya, memiliki pemikiran yang hebat. 3. Raden Ahmad Soebardjo Jojo Hadi Soerdjo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi sungai Citarum dan merupakan daerah penghasilan beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Soebardjo merupakan anak bungsu dari 4 saudara, yaitu hasil perkawinan dari Teuku Muhammad Yusuf dengan Wardinah. Ayah berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidie, sedangkan ibunya seorang putri camat di Teluk Kagung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis, yang berasal dari Jawa Tengah. Pada masa kemerdekaan, Ahmad Soebardjo menjabat sebagai seorang Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Selain itu, Ahmad Soebardjo berhasil meyakini golongan muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia juga memberikan jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00. Dan juga beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. 4. Dr. Soepomo adalah salah satu perumusan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Meski berasal dari kota kecil, Soepomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wijodipuro, pejabat Bupati Anom, Inspektur Hasil Negeri Kasunanang Surakarta Hadiningrat. Meski berasal dari keluarga ningrat, Soepomo justru punya sifat yang sederhana dan rendah hati. Dengan latar belakang keluarga Soepomo bisa mendapatkan pendidikan yang mudah pada masa penjajahan.
pada hari ketiga sidang pertama BBUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Suepomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat bangsanya sendiri. Perjuangan Suepomo diantaranya menjadi wakil ketua Budi Utomo, menyumbangkan gagasan Piagam Jakarta, menjadi Menteri Kehakiman pertama RI, dan kritik yang disampaikan terkait wacana kolonial tentang proses transisi agraria. Selain itu, ia juga menyisipkan berbagai analisis hukum kolonial terkait pertahanan di Surakarta. Hal tersebut dilakukan oleh Suepomo sebagai bentuk pengorbanan bagi tanah air kelahirannya. 5. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Athar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Dijamil, seorang keturunan ulama Nasyabandiyah di Payungkumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Selain dikenal sebagai tokoh proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, Drs. Muhammad Hatta atau dikenal sebagai Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, beliau juga turut menyumbang kalimat pertama untuk proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga mendatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian serba putih turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia lahir di pasangan Usman dan Siti Sadah. Ayahnya merupakan seorang kepala adat bergerak Bagindo Khatib. Beliau menjadi salah satu pencetus Kongres Pemuda II yang memiliki posisi sebagai sekretaris. Selain itu, Muhammad Yamin jugalah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda dengan mengusulkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu, juga sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat karena sakit 17 Oktober 1962 dalam usia 59 tahun. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.